Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Widyasuti dari program jurusan Administrasi Bisnis, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai term dan juga sesat pikir. Nah, term itu apa sih? Term merupakan suatu ungkapan konsep yang terdiri dari kata. Term yang terdiri dari satu kata dinamakan term simple. Contohnya manusia, burung, dan sebagainya. Dan untuk term yang terdiri dari beberapa kata disebut juga sebagai term kompleks. Nah, term ini dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ada term berdasarkan konotasi. Term konotasi ini dapat dikatakan sebagai isi dari pengertian. Misalkan contohnya adalah wanita cantik. Nah, wanita cantik ini memiliki arti kata yang realitas. Jadi, artinya adalah wanita yang berwajah cantik. Nah, untuk yang kedua, term berdasarkan denotasi. Term ini menunjukkan suatu himpunan. Di dalam term ini terbagi ke dalam dua, term umum dan juga term khusus. Dan hubungan dari kedua term ini sifatnya relatif. Contohnya adalah term universitas di Indonesia dan juga term universitas terbuka. Apabila dihubungkan keduanya, maka universitas di Indonesia ini termasuk ke dalam term umum dan universitas terbuka termasuk ke dalam term khusus. Berdasarkan denotasi kedua term tersebut, maka kita dapat melihat dan menggambarkan suatu hubungan di antara keduanya ke dalam diagram himpunan untuk dapat melihat seberapa besar perbedaan di antara kedua term tersebut. Lalu yang ketiga ada term berdasarkan predikamen. Term ini merupakan dapat dilihat berdasarkan cara beradanya sesuatu. Nah, term ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada term predikamen substansi dan juga predikamen aksidensia. Term predikamen substansi ini merupakan hakikat zat yang dapat berdiri sendiri. Contohnya agung, manusia. Nah, term manusia ini merupakan suatu zat yang dapat berdiri sendiri. Lalu untuk term predikamen aksidensia ini merupakan suatu sifat-sifat zat yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah Agung berbelanja. Nah, berbelanja ini merupakan suatu aksi yang hanya dapat dilakukan oleh manusia dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam menyusun kata-kata di dalam keseharian, kita harus menyusunnya secara tepat dan juga baik agar dapat tersampaikan kepada orang lain apa yang kita maksudkan. Nah, apabila tidak sesuai dan tidak tepat, maka akan terjadi sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir merupakan sesat penalaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang digunakan orang-orang karena keterbatasan ataupun untuk mempengaruhi orang lain. Menurut ahli logika, sesat pikir ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada sesat pikir formal, lalu sesat pikir verbal, dan juga sesat pikir material. Sesat pikir formal ini diakibatkan karena kekeliruan pada bentuknya. Contohnya adalah dia adalah penyanyi yang hebat, tetapi dia tidak pernah menyanyi. Lalu yang kedua adalah sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal ini diakibatkan karena kata-kata yang disusunnya ini bermakna ganda. Misalkan, menu hari ini tidak ada yang tahu. Saya sedang makan tahu, jadi saya tidak sedang makan menu hari ini. Nah, pada kalimat 1 dan juga kalimat 2 terdapat kata tahu yang artinya itu memiliki makna yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah sesat pikir material. Sesat pikir material ini diakibatkan karena kekeliruan pada isi dari penalarannya dan terjadi karena menjadikan hal yang umum menjadi hal yang khusus. Misalkan adalah teman saya yang berada di pesantren terkena penyakit panu, maka orang-orang yang ada di pesantren terkena penyakit panu juga. Adanya pemahaman akan prinsip dasar dari penalaran akan menghasilkan suatu ide dan juga konsep yang baik. Pemahaman yang kurang atas prinsip penalaran akan membuat kita menjadi sesat berpikir. Maka dari itu dibutuhkan adanya pemahaman atas prinsip dasar yang akan kita munculkan menjadi sebuah ide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.